Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin Hakim Wahyu dan kawan-kawan menjatuhkan vonis pidana mati terhadap FS, lalu ramai atau viral video-video yang beredar yang menyatakan bahwa pidana mati itu terkait dengan perubahan KUHP. Jadi ada yang menuding bahwa perubahan KUHP itu dirubah untuk menyesuaikan pidana mati yang dijatuhkan kepada FS. Ini tidak benar ya, tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, tidak ada hubungannya. KUHP itu sudah disahkan tahun lalu dengan undang-undang, lalu kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu di awal tahun, dan kasus FS ini diputus kemarin pada tanggal 13 Februari 2024. Jadi tidak ada kaitan. Jadi perubahan itu ini adalah informasi hoax dan menyesatkannya. Tidak ada kaitan sama sekali. Perubahan bentuk pidana mati dalam KUHP yang baru dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus itu tidak terkait sama sekali dengan putusan pidana mati hari ini karena itu sudah berlangsung lama. Nah, jadi sudah sejak awal konsep KUHP kita itu sudah berusaha merubah bentuk pidana mati dari pidana yang bersifat pokok menjadi pidana yang bersifat khusus. Mengapa? Ini menjawab kritikan teman-teman aktivis hak asasi manusia, pemerhati hak asasi manusia yang menyatakan bahwa pidana mati itu bertentangan dengan HAM. Jadi di Indonesia ini ada perdebatan pidana mati itu bertentangan dengan HAM atau tidak. Nah, maka jalan tengah yang diambil oleh para perumus KUHP, orang tua-tua kita, para tokoh senior ahli-ahli hukum pidana Indonesia, para guru besar kita, maka diambil jalan tengah bahwa pidana mati itu tetap diakui di Indonesia, tetapi dia bersifat khusus. Bersifat khusus itu artinya apa? Pidana mati boleh tetap dijatuhkan oleh hakim, tetapi dalam pelaksanaannya tidak langsung dieksekusi. Ya, walaupun selama ini dalam praktek, sebelum adanya KUHP yang baru, tidak langsung dieksekusi juga, karena memang harus menunggu upaya hukum, baik upaya hukum banding atau upaya hukum kasasi, termasuk bahkan upaya hukum peninjauan kembali itu ditunggu. Maka proses penjatuhan pidana mati itu tidak serta-merta begitu putusan hakim tingkat pertama langsung dijatuhkan pidana mati, tidak begitu prosesnya. Memang harus menunggu sampai upaya hukum terakhir, bahkan peninjauan kembali. Walaupun dalam kasus selain dijatuhkan pidana mati, peninjauan kembali itu tidak menunda dilaksanakannya eksekusi. Tapi khusus dalam pidana mati, upaya hukum peninjauan kembali itu menunda dilaksanakannya eksekusi. Nah, setelah masa 10 tahun di dalam KUHP baru ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setelah masa 10 tahun dianggap terpidana menjalani pidana dengan berkelakuan baik, maka pidana mati yang tadi dijatuhkan oleh hakim dapat berubah menjadi pidana seumur hidup. Nah, itu maksudnya. Dan itu sudah lama ya dalam konsep. Apakah itu sesuai dengan rasa keadilan? Ya, saya kira itu kan nanti akan dinilai dalam bentuk mungkin akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bagaimana untuk menilai seorang terpidana menjalani pidana dengan kelakuan baik atau tidak. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Dan bagaimana pertanyaannya? Apakah jika nanti ternyata dalam putusan banding, putusan kasasi atau peninjauan kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, ya bisa saja nanti pelaksanaan pidana mati tetap dilaksanakan, tetapi tetap menunggu ya 10 tahun. Dan ini prosesnya masih panjang. Ini baru pengadilan tingkat pertama. Masih ada upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Kalaupun nanti putusannya sama dengan putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan pada tanggal 13 Februari 2023, maka dapat diberlakukan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, KUHP yang baru. Berdasarkan prinsip, dalam hal terjadi perubahan, maka diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Apakah itu adil? Ya, namanya keadilan tentu saja bersifat relatif. Dan tidak mungkin rasa keadilan itu dapat memuaskan semua pihak. Nah, kita nanti bagaimana upaya hukum yang akan dilakukan oleh terpidana atau terdakwa atau penuntut umum. Dan kita nanti bagaimana nanti putusan pengadilan tinggi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan Mahkamah Agung baik dalam perkara kasasi maupun dalam tingkat peninjauan kembali. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak benar bahwa perubahan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus atau berbentuk percobaan selama 10 tahun itu menyesuaikan dengan pidana mati yang kemarin dijatuhkan oleh hakim dalam kasus FS.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.